surat Al-A'raf ayat 54. Artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Maksudnya Allah itu menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 tahap. Dalam surat Al-A'raf ayat 54. Ya, dan yang saya tanya, tahap pertama apa yang diciptakan? Tahap yang pertama yang diciptakan adalah langit dan bumi. Di mana tertulis? Ini sudah Al-A'raf ayat 54, terus kemudian As-Sajadah ayat 4, terus kemudian surat Hud ayat 7, terus kemudian surat Ibrahim ayat 32 sampai 34. Contohnya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air dari langit, lalu dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Terus begini ya, perlu saya jelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Allah tidak semuanya oleh makhluk itu diketahui. Gitu ya, paham? Mohon maaf Ustadz, yang saya tanyakan, mohon maaf Ustadz, kan Ustadz tadi menyampaikan Allah itu menyampaikan langit dan bumi dalam 6 masa, artinya ada 6 tahap. Nah, tahap pertama, artinya pertama sekali diciptakan apa Ustadz? Itu yang saya tanyakan. Oke, saya sudah mengatakan tadi ya, bahwa Allah dengan makhluknya itu tidak sama. Sehingga ada beberapa tahapan yang memang tidak diketahui oleh manusia. Seperti apa Allah menciptakan langit, apakah harus pakai palu, apakah harus pakai arit, itu tidak ada. Kan begitu kan ya? Itu adalah perbedaan antara Tuhan dengan manusia. Sehingga Allah itu menciptakan langit dan bumi, bagaimana cara Allah itu menciptakan, itu kuasa Allah, bukan kuasa manusia. Gitu ya. Sehingga Allah dalam Islam itu tidak dilahirkan. Kalau gini, saya ganti pertanyaan saya aja lah Ustadz. Kalau memang Allah itu yang menciptakan dengan kun fayakun, manusia diciptakan masa keberapa Ustadz? Tadi kan ada 6 masa tuh. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, ada 6 tahap. Lalu manusia tahap keberapa atau masa keberapa Ustadz? Silakan pakai data Ustadz dalam Al-Quran. Oke, tenang. Ini saya bacakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakan manusia dari tanah, laki-laki dan perempuan, dengan tujuan agar manusia beribadah kepada Allah. Nah, ini ya, ketika Allah sudah menciptakan langit dan bumi, baru Allah itu menciptakan makhluknya. Jadi Adam dan manusia. Jadi manusia itu diciptakan masa keberapa Ustadz? Yang kedua. Di mana tertulis manusia diciptakan masa kedua? Ini sudah. Ini. Di mana Ustadz yang terhormat? Ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ini sudah ya. Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah itu menciptakan manusia dalam surat Al-A'raf itu kan sudah dijelaskan tadi. Iya, di mana di Al-A'raf manusia diciptakan masa kedua? Iya, sudah kan ya? Sudah. Iya, di mana Ustadz? Mohon maaf nih, tunjukkan dulu datanya. Di mana manusia diciptakan masa kedua? Maksudnya di mana? Iya, di mana tertulis bahwa Allah menciptakan manusia itu masa kedua? Tadi itu sudah saya jelaskan. Sudah saya jelaskan tadi. Dari surat Al-A'raf itu. Al-A'raf berapa? 34. Oke. Al-A'raf 34. Coba bacakan dalilnya Ustadz. Al-A'raf 32 tadi ya. Al-A'raf 32. Coba bacakan Ustadz. Ada nggak di situ Allah menciptakan manusia masa kedua? Bentar.
Nah, ini sudah ya. Nah, sudah. Saya jelaskan lagi ya dalam surat Al-Qur'an. Mohon maaf, langsung dibaca aja sesuai dengan yang tertulis Ustadz. Oke. Ini ya. Saya tadi sudah jelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi sudah selesai. Kemudian Allah menciptakan makhluknya. Oke ya? Sudah clear ya? Mohon maaf Ustadz yang terhormat, tolong tunjukkan datanya di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan manusia masa kedua. Tadi sudah saya jelaskan ya. Allah menciptakan makhluk, Allah menciptakan langit dan bumi, terus kemudian Allah menciptakan makhluk. Jadi Allah itu bukan masalah tahap keberapa, akan tetapi Allah itu menciptakan langit dan bumi itu difasekan di 6 ya, di 6 fase. Jadi di situ tidak dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia keberapa, akan tetapi disebutkan di situ bahwa Allah menciptakan makhluk, ya, menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menciptakan makhluknya. Selesai di situ. Jadi yang benar yang mana Ustadz? Masa kedua apa masa keenam? Tadi Ustadz bilang lagi masa keenam dikasih nafas. Jadi yang mana yang benar Ustadz? Masa kedua apa masa keenam? Enggak, maksudnya gimana? Enggak, maksudnya. Jadi mohon maaf Ustadz belum menunjukkan data dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan manusia masa keenam. Padahal tadi dengan bangganya saudara-saudara mengakui Allah itu hanya dengan berfirman kun fayakun langsung jadi. Nah kalau betul manusia diciptakan masa keberapa Ustadz? Belum ada jawabannya sama sekali, mohon maaf. Bahkan yang tadi juga apa yang pertama sekali ciptakan belum ada. Tapi nggak apa-apa, saya ganti pertanyaannya, manusia diciptakan masa keberapa? Nah karena gini kan, ketika saya menjelaskan tentang Tuhan Yesus, mohon maaf ini kan dari saudara-saudara Muslim. Oh kalau Allah kami ini seperti ini, jadi artinya dia membandingkan Tuhan Yesus. Nah kalau dibandingkan, oke, mari kan, aku bilang sebegitu. Nah kalau Tuhan Yesus jelas Ustadz, pertama sekali yang diciptakan, yang dijadikan adalah langit dan bumi dan terang, yang tertulis di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Dan manusia diciptakan masa keberapa? Bukan masa, sorry ya, hari keberapa? Hari ke-6. Kejadian 1 ayat 31. Nah kenapa Alkitab bisa menjelaskan dengan begitu detail apa yang diciptakan dari hari ke-6, hari pertama sampai hari ke-6? Karena Tuhan Yesus sampai ciptanya gitu. Nah sedangkan Ustadz mohon maaf belum ada menjawab, datanya nggak ada. Ustadz tunjukkan manusia diciptakan masa berapa? Oke, sebentar. Tadi sudah saya jelaskan ya di surat Al-A'raf 34 ya, bukan tidak ada data ya. Di surat Yasin itu ada 80, maaf, ada di ayat 84. Gitu satu-satu aja, di mana tertulis bahwa di Al-A'raf 34 manusia diciptakan masa kedua atau masa ke-6 tadi seperti Ustadz bilang. Itu ya. Sebentar dulu. Nah ini ya. Kemudian Allah itu menciptakan langit dan bumi sudah selesai ya. Nah, belum selesai Ustaz, mohon maaf. Makhluknya. Kemudian Allah menciptakan makhluknya. Oke begini Ustadz ya, saya kasih contoh dalam Alkitab ya, karena kalian kan tadi yang membandingkan gitu. Kejadian 1 ayat 1 sampai 5 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi yang diciptakan Tuhan hari pertama apa? Langit, bumi, dan terang, siang dan malam. Nah jelas gitu. Nah kalau manusia diciptakan masa hari keberapa, bukan masa ya, sorry ya. Kalau dalam iman Kristen masa itu bisa 1000 tahun ya. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi manusia diciptakan hari ke-6.
Nah kalau mohon maaf Ustadz belum memberikan data manusia diciptakan sama Allah itu masa ke-6 nggak ada, atau masa kedua tadi nggak ada data yang Ustadz yang Ustadz beritahu ke kami gitu loh. Oke. Sekarang saya balik bertanya ya. Ya. Artinya Ustadz nggak bisa menjawab yang tadi ya, artinya nggak ada data ya, nggak apa-apa Ustadz. Nggak, saya nggak Sudah saya masalah. jelaskan tadi. Oh, ya udah nggak Ya. apa-apa, silakan. Sudah saya jelaskan tadi ya. Ustadz menjelaskan artinya tidak ada tertulis Allah menciptakan manusia masa kedua Ustadz. Nggak ada Ustadz. Nggak ada Ustadz, tunjukkan datanya. Mohon maaf dengan segala hormat, nggak ada. Nah, ini ya. Jadi Allah itu sebetulnya menciptakan langit dan bumi itu di masa ke-6. Itu masa ke-6 itu sama halnya dengan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu di sini dijelaskan ya. Di sini dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia itu di hari Jumat. Ustadz, mohon maaf, di mana tertulis dalam Al-Quran Ustadz itu bahwa masa 1, 2, 3, 6 itu adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu? Di mana tertulis dalam Al-Quran seperti itu? Dalam Al-Quran. Ya, di mana dijelaskan bahwa masa pertama sampai masa ke-6 itu adalah dari Senin sampai ke Sabtu. Oke, saya jelaskan ya. Tahapan penciptaan manusia di dalam rahim berdasarkan konteks Islam dan Al-Quran adalah sebagai berikut. Pertama, Allah menciptakan manusia dari... Mohon maaf Ustadz, Mani. langsung diambil dari data di Al-Quran Ustadz, mohon maaf. Iya, ini di dalam Al-Quran sudah. Tuhan Yesus. Ya, surat Al-Mu'minun ayat 2, ayat 12. Surat Al-Mu'minun ayat 12 itu suratnya. Ya, bahwa Allah menciptakan manusia. Sudah ya? Yang saya tanya, manusia diciptakan masa keberapa Ustadz dalam Al-Quran? Dan kemudian juga di mana tertulis masa pertama sampai masa ke-6 itu adalah hari Senin sampai Sabtu? Emang ada nama-nama hari dalam Al-Quran? Senin, Selasa, Rabu, Sabtu? Ada. 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 Di mana tertulis Panjang itu ya? Ustadz? Enggak, penjelasannya panjang. Bukan penjelasan yang saya minta Ustadz, data tertulis secara tekstual. Iya, Lah iya, itu namanya Ustadz menafsir sendiri kitabnya gitu loh. Menafsir yang tidak ada Makanya. tertulis gitu loh. Coba Anda buka itu surat Al-Mu'minun ayat 12. Oke. Dibuka. Oke. Ini sampai jatuh ini nih. Tersenggol ya. Al-Mu'minun. Karena abang ini Ustadz, kita harus hormat. Prabu Siliwangi lagi. Al-Mu'minun berapa tadi? Al-Mu'minun itu surah keberapa Ustadz? Yang ke-12. Aduh, bukannya surah 12 itu Yusuf? Maksudnya kias berapa? Kan kalau angkanya kayak langsung Surat cepat nyarinya. Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu Quran surah keberapa Ustadz? Sudah ketemu? Sebentar ya. Oh, yang ke-23 ya. Surah ke-23 ayat berapa Ustadz? 12. 12. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati dalam kurung berasal dari tanah. Nah, di mana di situ manusia diciptakan masa kedua?
Lah itu ada sambungannya, ada tafsirannya. Loh, yang saya minta adalah tekstual, bukan tafsiran. Nah makanya tafsirannya itu Allah menciptakan manusia itu di hari Jumat. Itu kan tafsir, Abang. Bukan, tidak ada tertulis secara tekstual kan dalam kitab Ustadz. Oke, saya tanya. Di dalam Alkitab itu dijelaskan di mana bahwa apa? Yesus itu menciptakan Tuhan. Yesus itu menciptakan manusia. Oke, di Kejadian 1 ayat sebentar ya. Udah cukup kali ini. Aku sambil ngecas tadi. Kejadian 1 ayat 27 ya sampai 31. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Elohim diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Elohim memberkati mereka, lalu Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang dan yang merayap di bumi. Ya, berfirmanlah Elohim, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Elohim melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi jelas manusia diciptakan hari ke-6. Dan Ya, Tuhan yang Yesus dimaksud- Kristus adalah Elohim itu sendiri ya teman-teman ya. Yang dimaksud dengan Karena Yohanes 1 Elohim itu siapa? Yesus Kristus, karena di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 ya, pada mulanya adalah Elohim. Pada mulanya adalah Sang Firman. Dan Sang Firman itu adalah Elohim dan Elohim itu adalah Sang Firman. Itu maksudnya ya dalam bahasa aslinya ya. Sang Firman itulah yang menjadikan segala sesuatu ya, Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 10, ia ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia siapa? Sang Firman, Yesus Kristus ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sang Firman itu telah menjadi flesh. Itu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah Elohim itu sendiri, Ustadz, di Perjanjian Lama. Coba apa kata lain daripada Elohim itu Elohim, terus Yesus, terus Allah. Gini, Allah itu kan terjemahan. Gimana maksudnya? Kok ada berapa ini maksudnya? Itu adalah gelar atau sebutan ya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan, Elohim dan Bapa ya, 2 Tesalonika 2 ayat 16. Jadi Elohim itu dalam bahasa Ibrani, dalam Ini bahasa ada yang Yunani Theos. saya kurang paham. Ya, gimana, Ustadz? Bapak itu Yesus apa beda orang atau gimana? Yesus dengan Sama. Bapak itu. Sama, karena Tuhan berfirman Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Satu maksudnya sama, karena apa? Di ayat 33 orang Yahudi berkata seperti ini, engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Allah itu Bapa ya. Jadi kalau kita ganti kata Allah dengan Bapa, orang Yahudi berkata engkau menyamakan dirimu dengan Bapa. Karena Bapa itu adalah Allahnya orang Israel ya. Elohim itu adalah Bapanya orang Israel. Karena orang Israel berkata di Yohanes 8:41, Bapa kami adalah satu, yaitu Allah, Elohim. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah itu, Bapa itu. Karena Tuhan sendiri yang menyatakan aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 9, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Gitu. Berarti